Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku lagi boncengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini spesialnya kondisi tersebut bahwa hanya ada Mu'adz dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Mu'adz berkata, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, sampai 3 kali. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini Rasul lakukan hal demikian di antara gaya mengajarnya untuk benar-benar menarik perhatian sebelum menyampaikan poin yang hendak disampaikan. Supaya apa? Keinget. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tapi gaya Rasul juga, sebelum menyampaikan poin diberikan dulu pertanyaan. Tuh, ini akan lebih diingat nanti daripada langsung disampaikan. Atadri ma haqqullahi ala ibadihi? Apakah kau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, haqqullah ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hambanya adalah agar para hambanya mentauhidkannya. Agar para hambanya menjadikannya satu-satunya sesembahan dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun, yakni mentauhidkannya. Antara hak dan kewajiban seiring berbanding. Kalau hak Allah berarti kewajiban hamba. Kalau hak hamba berarti kewajiban Allah. Tuh, hak dan kewajiban gitu. Hak suami berarti kewajiban istri. Kalau hak istri berarti kewajiban suami, begitu. Kemudian Rasul kembali bertanya sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Sebaliknya, apakah kau tahu hak para hamba atas Allah? Tuh, kita punya hak. Allah punya kewajiban pada kita. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adzibahum illam yusyriku bihi syai'an. Hak para hamba adalah agar Allah tidak mengazab mereka. Yani hak para hamba agar para hamba tersebut terselamatkan dari azab Allah, ya di dunia ya di akhirat, apabila mereka melaksanakan kewajibannya tadi, apabila mereka tidak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Allah, syuf, ini khulasah, wallah khulasah. Ini kesimpulan semua kehidupan. Ini kesimpulan kehidupan adalah agar kita ingin selamat di hari berikutnya, mendapatkan ridha Allah, syurganya dan lain-lain, selamat dari azabnya. Tujuan kehidupan kan itu kan? Mu'adz merasa mendapatkan tujuan kehidupan, kesimpulan kehidupan. Mu'adz berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, afala ubasyirun nasa bihadza? Ya Rasulullah, aku sampaikan ya berita baik ini kepada manusia. Bahwasanya apabila seseorang ingin menyelamatkan dirinya dari azab Allah, cuma satu poinnya, apa? Tauhidin Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan. Rasul bilang kepada Mu'adz sallallahu alaihi wasallam, kepada Mu'adz, Rasul bilang, "La, fayattakilu, jangan dulu." Fayattakilu, nanti mereka, yakni para manusia berittikal. Ittikal lawan kata dari tawakal. Tawakal adalah menyandarkan semua harapan kepada Allah seiring dengan menjadikan sebab. Adapun ittikal ini tamanni, ngigo, yakni berharap dari Allah, berharap tapi nggak mau menjadikan sebab datangnya rahmat Allah. Berharap ampunan dari Allah tapi nggak mau istighfar taubat. Berharap rahmat rezeki dari Allah tapi nggak mau keluar rumah cari rezeki. Itu namanya tamanni, ngigo, berangan-angan doang. Jangan dulu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Makna berat demikian. Takutnya nggak semua muslim siap menerimanya, akhirnya keliru. Ya. Fa akhbara biha Mu'adz 'inda mauti. Akhirnya Mu'adz mengabarkan hadis itu, kabar itu, meriwayatkannya kepada murid-muridnya ketika ajal menjemputnya. Ta'assuma, karena takut dosa, mati membawa keilmuan yang belum dia sampaikan. Dosa menyembunyikan keilmuan. Diriwayatkan, Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal di Syam, terkena ta'un, lepra Syam, bersama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat lain. Wabah yang terjadi di Syam dan terenggut darinya ribuan jiwa kaum muslimin. Ini salah satu ciri di antara ciri-ciri kiamat. Para ulama berkata demikian. Nah, dari hadis-hadis demikian kita dapat tangkap bahwa la ilaha illallah memiliki makna yang sangat dahsyat. Tapi yang salah adalah ketika seseorang mengira bahwa la ilaha illallah yang dimaksud di dalam hadis-hadis yang membawa keutamaan la ilaha illallah demikian hanyalah la ilaha illallah sebatas lafaz. Salah. Awas, ini yang keliru. Sehingga muncullah kaum-kaum tarekat-tarekat atau sufi-sufi yang menggunakan zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dan zikir dengan zikir-zikir, bentuk-bentuk zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan goyang-goyangan yang demi Allah enggak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih awam katanya la ilaha illallah, awam. Kalau udah naik Allah tuh udah naik itu kelasnya. Allah udah naik lagi nih, udah bukan naik lagi. Begitu, bro.
Kalau kita lihat tarekat, ada aliran-aliran demikian. Di antara mereka ada yang bilang Allah, 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 Allah. Kalimat Allah zikir bukan? Seseorang menyebutkan lafzul jalalah Allah, apakah terhitung pahala sebagai zikir? Maknanya begitu. Subhanallah, oke. Masya Allah, oke. Alhamdulillah, oke. Astagfirullah, oke. Tapi Allah, mau 1000 kali lagi yang tersebut. Allah, 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 Allah. Zikir bukan? Ini kan berangkat dari kekeliruan memahami nas-nas demikian. Beberapa di antara mereka terjerumus ke faham irja, awas, irja. Karena hadis-hadis demikian, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia niscaya akan masuk surga. Seseorang berkata, aneh ini tahu sebuah hadis. Berkata kepada kita ketika di masa-masa menuntut ilmu, barengan. Aneh tahu sebuah hadis, aneh mau nyampein sama ente ini cuman ngeri. Apaan? Soalnya berat nih hadis ini. Ya. Soalnya ini kalau orang bisa-bisa nggak percaya kalau dibilang begini. Apaan hadis? Maksudnya kita jurusan hadis, masa gue belum denger sih. Banyaklah hadis toyib, tapi dahsyat amat nih hadis sampai begini dia bilang. Ini ngajiin tarekat-tarekat sahih. Hadis bro, cuma kalau gue bilang ini ngerinya bro, nanti nggak siap. Apaan bro? Gue udah kemanasan. Iya Bismillah apa? Dia bilang, Rasul bilang, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu mah gue juga tahu. Buat dia ini adalah tabri'ah, ya, ini pembenaran, justifikasi atas kekeliruannya, yang dengan itu seseorang apabila udah sampai tahap tertentu, bisa jadi dia tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang haram, tidak melaksanakan yang wajib, tapi dengan keyakinan ini tuh, dengan level tertentu, surga tetap dijamin atasnya. Tuh kan, sufianya sampai begini. Kalau udah sampai level hakikat makrepat, tuh. Kalau masih syariat, haram tinggalin, yang wajib laksanakan. Tuh, kalau udah level berikutnya, beda dong bro. Karena pemikiran demikian, salah memahami hadis-hadis demikian. Padahal hakikatnya orang-orang yang berkata la ilaha illallah yang dimaksud, keutamaan kalimat tauhid yang dimaksud di dalam riwayat-riwayat yang ada, baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya, adalah la ilaha illallah, okay? Yang memang diucapkan oleh seorang hamba setulus hatinya, dan kemudian tidak hanya tertahan pada apa yang diucapkan lidahnya, tapi apa? Berefek kepada amalannya. Ya? Seseorang yang memang benar-benar merealisasikan makna la ilaha illallah, maka tidaklah dia tinggalkan satu jalan kebaikan yang dia mampu melakukannya, kecuali pasti dia lakukan. Bukan menjadi justifikasi atas malasnya beramal atau doyannya yang haram. Nggak boleh, nggak begitu memahaminya. Ini keliru. Seseorang yang berkata la ilaha illallah dari dalam hatinya, disuruh sholat dia sholat, disuruh zakat dia zakat, kalau emang masuk, disuruh jihad dia jihad. Bukan la ilaha illallah terus selonjoran di rumah.